Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Irfan Amirullah, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0427444638. Adapun tujuan dari video pembuatan ini untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah berpraktik, yakni jaringan komputer. Oke. Pada video ini saya akan mempraktikkan fungsi dari perintah CMD, ada CMD, dan mengenai TCP/IP. Adapun perintahnya yakni seperti ini. Kemudian yang pertama adalah kita buka command prompt dan menjalankan sebagai administrator. Nah, kita masukkan perintah pertama yakni cd. Perintah ini berfungsi untuk berpindah direktori ya. Misal sekarang kita ada pada direktori Windows Sistem 32. Apabila ketika perintah cd kita tambahkan dengan titik 2, maka dia akan berpindah satu direktori ke belakang, yakni direktorinya menjadi direktori Windows. Oke. Kemudian perintah selanjutnya yakni cls. Apabila kita enter, dia fungsinya untuk menghapus tampilan dari isi command prompt, khususnya file yakni berupa teks. Bisa kita enter, maka tampilan akan terhapus. Lanjut perintah selanjutnya yakni cls, kemudian garis miring tanda tanya. Coba kita enter, maka dia akan menunjukkan bantuan bahwa apa sih sebenarnya CLS itu. CLS adalah singkatan dari clear the screen yang berfungsi untuk menghapus layar tampilan, khususnya satu file yakni berupa teks. Lanjut perintah selanjutnya yakni perintah dir, kemudian garis miring tanda tanya. Misal kita enter, dia akan menunjukkan layar bantuan yang lengkap. Misal kita ketikkan dir garis miring A, maka dia akan melakukan display file with specific attribute. Oke. Lalu perintah selanjutnya yakni perintah IP config. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan IP address, terus subnet mask, dan gateway. Lalu perintah selanjutnya yakni ipconfig garis miring A. Maka perintah tersebut akan menampilkan detail informasi yang lebih lengkap daripada perintah yang pertama ipconfig aja. Di dalamnya seperti ada tambahan deskripsi perangkat, kemudian DNS server, lalu sampai dia menampilkan kadaluarsa dari IP ya. Oke. Kemudian perintah selanjutnya yakni IP config release garis miring release. Bila kita enter, maka dia akan menghapus IP address ya, karena fungsi dari IP config garis miring release ini adalah mengosongkan atau menghapus IP address. Nah, pada saat perintah ini dijalankan, jaringan atau koneksi perangkat akan terputus. Namun ketika koneksi diaktifkan lagi, maka perangkat ini tidak dapat menerima IP address dari server secara DHCP ya. Maka kita ketikkan perintah selanjutnya yakni ipconfig garis miring renew. Kemudian kita enter. Perintah tersebut akan memperbarui IP address ya. Lalu perintah selanjutnya yakni ipconfig garis miring display DNS. Maka ketika kita enter, dia akan menampilkan alamat dari DNS. Oke.
Kemudian perintah selanjutnya yakni ipconfig garis miring slash DNS. Nah, perintah ini berfungsi sebagai untuk menghapus cache dari DNS. Nah, seringkali apabila kita membuka Google Chrome kemudian mengetikkan sebuah halaman terdapat error seperti error firewall, error setting DNS. Nah, maka bisa kita gunakan cara ini ya, ipconfig DNS pada CMD untuk menghilangkan atau menghapus cache pada DNS. Kemudian perintah selanjutnya yakni ipconfig garis miring register DNS. Nah, perintah ini berfungsi untuk mendaftarkan perangkat atau komputer pada server DNS yang terdekat. Nah, namun di sini saya terjadi masalah, mungkin karena saya di sini menggunakan jaringan lewat hotspot sambungan USB handphone ya. Nah, namun saya coba tes tadi dapat untuk connect pada server Google. Oke, lanjut. Kemudian kita ketikkan perintah ping. Nah, perintah ping ini biasanya berfungsi untuk mengetes ya, apakah perangkat A dengan B dapat terkoneksi dengan baik melalui jaringan. Nah, misalkan kita ketikkan perintah untuk menguji apakah perangkat kita tersambung dengan Google, nah maka kita ketikkan perintah ping google.com. Nah, kemudian kita enter. Dari layar kita menerima informasi bahwa reply from. Nah, sekian. Ini menunjukkan bahwa kita sedang terhubung dengan Google Chrome ya. Oke. Nah, di sini pun terdapat keterangan seperti batch 32. Yang dimaksud adalah besaran pakai data batch ya, 32 bit. Kemudian time ini maksudnya adalah waktu yang dibutuhkan Google untuk menerima perintah dari kita. Semakin kecil time ini maka akan semakin baik suatu jaringan. Nah, kemudian TTL ini adalah semacam penanda waktu agar paket kiriman tidak menerus terkirim ya. Semisal kita ingin melakukan ping pada Google dengan beberapa jumlah pengiriman paket, maka perintah yang kita gunakan adalah ping Google min n, kemudian kita ketikkan 10 misal, maka kita matikan, maaf perintah salah, terdapat kesalahan, maaf. Kita coba lagi google.com min 10. Maka dia akan mengirimkan paket data sebanyak 10 ya. Kita tunggu. Nah, paket data yang terkirim adalah 10, tidak ada yang terputus. Oke. Lalu kemudian misal kita ingin menguji suatu jaringan apakah berfungsi dengan baik, tidak ada masalah, bisa kita ketikkan perintah ping google.com /t. Nah, perintah ini nanti akan membuat
pengiriman paket secara terus-menerus sampai kita menghentikannya. Jadi perintah ini kebanyakan digunakan untuk menguji dari baik atau buruknya sinyal. Untuk menghentikannya kita mengetik pada keyboard Ctrl C. Kemudian perintah selanjutnya yakni perintah net start ya. Perintah net start ini digunakan untuk menampilkan suatu informasi mengenai statistik koneksi jaringan dari komputer lain yang sedang dipakai ya. Nah, prinsip dari net start ini adalah sama seperti task manager. Jika pada task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, nah maka net start ini menampilkan layanan jaringan atau informasi yang sedang dipakai beserta informasi seperti IP dan port yang sedang dipakai. Kita tunggu. Oke. Di sini terdapat keterangan seperti proto, local address, foreign address, type. Nah, proto ini adalah sebagai penunjuk jenis protokol yang dipakai, yakni TCP. Kemudian local address untuk menjelaskan alamat. Kemudian foreign address dia adalah menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta portnya. Kemudian state ini dia adalah suatu pertanda. Nah, apabila keterangan stabilis, maka koneksi yang terjadi siap untuk mengirimkan data. Adapun keterangan lain yakni seperti listening, yakni siap untuk melakukan koneksi. Kemudian send untuk mengirimkan paket SYN, kemudian sync received untuk menerima paket sync, dan yang terakhir adalah time what, yakni memberi arti untuk sedang menunggu koneksi. Oke. Kita coba untuk mengetikkan perintah net start strip A ya, untuk menampilkan semua koneksi yang baik, yang listening maupun yang tidak. Nah, dan kita ketikkan perintah net start strip E, maka akan menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Kemudian perintah net start strip N, maka dia akan menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik ya. Kemudian kita ketikkan perintah net start O, maka akan menampilkan PID, yakni proses ID untuk setiap koneksi. Nah, ini selanjutnya perintah net start garis miring S, yakni untuk menampilkan satu statistik per protokol ya, sebenarnya TCP IP, warna IPv4. Nah, seperti ini. Oke, kemudian perintah net start yang lain adalah net start garis miring strip huruf R, nanti akan menampilkan sebuah routing table ya. Nah, ini
perintah netstat strip huruf P, maka akan menampilkan statistik per protokol ya, berdasarkan protokol tertentu. Di sini mungkin tidak muncul gara-gara saya menggunakan sambungan hotspot pada handphone ya, melalui kabel USB. Oke, perintah selanjutnya yakni perintah tracer. Perintah tracer ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Bila kita klik enter, terjadi error gara-gara saya memakai sambungan USB ya. Jadi mohon maaf. Kemudian langsung saja kita lanjut ke perintah selanjutnya yakni packing. Packing ini digunakan untuk mengukur suatu network latensinya ya, dan network bus yang mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Nah, misalnya kita menggunakan packing strip n, maka akan menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Nah, dikarenakan sambungan dari router saya ini melalui handphone, maka terdapat trouble atau masalah lagi. Oke. Dan langsung saja kita ke perintah selanjutnya yakni ns lookup. NS lookup ini adalah tool yang digunakan untuk menampilkan suatu informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai ya, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita enter, nah, tampilannya seperti ini. Kemudian perintah selanjutnya yakni netsha ya. Kita enter. Perintah ini digunakan untuk menampilkan dan mengubah konfigurasi jaringan ya yang sedang berjalan. Oke, kita hapus dulu CLS. Oke, maaf, domain ini tidak terdeteksi ya, karena kita tidak masuk lagi dengan Windows netstat. Kita coba close CMD dahulu, kemudian kita buka lagi, lalu kita ketikkan netsha. Oke, mungkin perintah yang saya jalankan tidak menampilkan yang sesuai dengan yang diharapkan karena memakai sambungan dari handphone sebagai servernya ya, sebagai hotspot. Kemudian langsung saja kita close terlebih dahulu karena kita kehilangan akses directory. Kita buka CMD lagi. Maaf, lalu kita langsung saja ke perintah berikutnya yakni route. Perintah ini digunakan untuk menambah
membuang maupun menukar ya, menukar perintah routing table dalam sebuah host. Nah, kita coba klik enter. Nah, dikarenakan saya tidak menggunakan router, maka terdapat ya seperti kesalahan. Oke. Selanjutnya kita ke perintah selanjutnya, yakni perintah net. Perintah net ini digunakan untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, lalu sesi mulai dan berhenti. Nah, dan kita klik enter, maka nampaknya akan mengalami kendala, soalnya kita menggunakan handphone, bukan menggunakan sambungan router. Oke. Coba kita ketikkan perintah net time. Nah, connect lokasi in server ya. Soalnya kita tidak menggunakan jaringan pada router, melainkan dengan media handphone sebagai hotspot. Baiklah, saya akhiri untuk praktek kali ini. Mohon maaf apabila hasil praktek belum bisa maksimal. Nah, saya mengharapkan masukan, kritik, saran, serta koreksi dari tutor serta rekan-rekan agar saya dapat memahami materi yang sedang dipelajari pada mata kuliah jaringan komputer, terkhususnya perintah pada CMD dan protokol TCP/IP. Oke. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat lain waktu, nanti akan saya maksimalkan lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.